Overall, in the first 3 months, all of the variable were mainly stable until March. Untuk koreksi yang pertama kali adalah in the first 3 months, the first 3 months. Di sini termasuk grammarnya 3 months. Nah, kira-kira kurang apa? All of the variabelnya disebutin, tapi masih kurang S ya, karena ada indikasi double atau plural. Vocab, apa itu? Kata kerjanya sudah benar, stable until March. Penulisan bulan harus menggunakan kapital. Setelah titik, kata awal harus kapital juga, the-nya harus gede ya. The largest fluctuations occur to variable in person. Sebenarnya nggak perlu menyebutkan variabel-variabel terus. Occur to in person ya gitu nggak apa-apa, karena in person ini adalah judul ya kan, jadi nggak masalah. And by telephone from April to June. Nah ini April to June ini penulisan bulan harus huruf besar, A-nya gede, J-nya gede. Terus nggak usah pakai kata-kata variabel lagi, ini namanya repetition, pengulangan kata di dalam sebuah tulisan itu tidak boleh. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi itu mengurangi skor. Jadi informal jadinya. Sedangkan kita belajarnya yang formal. Nah, jadi khusus untuk belajar formal saja, diperhatikan tanda bacanya, titik komanya, terus huruf besarnya, itu dipengaruhi oleh kebiasaan menulis kita. Seperti pertama kali ini. Pertama kali menulis overall, O-nya harus gede juga kan? Nah, kayak gitu. To June, while the variable by letter email remain stable. Oke, sekarang kita lihat tentang vocabnya. Nah, di sini ada vocab pertama, were mainly stable. Menggunakan kategori simple past kan, were. Nah, setelah itu kata kerja occur-nya tidak. Menggunakan simple present. Yang terakhir menggunakan remain simple present. Belum coherence atau belum stabil. Tuh. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dari Kak Aryo dulu? Enggak, Kak, enggak. Bisa dicatat poinnya. Misalkan gini ya, kesalahan itu bagus. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu sendiri. Kalau nggak belajar dari kesalahan itu, maksudnya beberapa kali latihan tetap lupa-lupa, ya nggak apa-apa juga. Berarti kurang sering latihannya. Nah, buat Kak Aryo dan buat teman-teman semuanya yang ada di kelas ini, bisa belajar dari kesalahan teman-teman juga. Contoh nih, misalkan khusus Kak Aryo bisa mencatat dari tulisannya. Misalkan kesalahan pertama apa? Ditulis. Misalkan capital letter. Karena tidak semua aturan bisa saya sampaikan di awal ya guys ya. Ibarat apa ya istilahnya? Ibarat belajar mengemudi itu, yang saya tekankan adalah bagaimana teman-teman mengoperasikan gigi, kopling, setir gitu aja dulu. Masalah nanti haluan itu nggak bisa diterapkan di awal. Yang penting teman-teman jalan dulu, baru awas kanan kirinya. Nah kayak gitu. Nah sama seperti penulisan. Yang penting teman-teman bisa dulu. Nah secara urutan boleh. Seperti ini tuh boleh. Secara aturan baru nanti teman-teman mulai diperhatikan huruf kapitalnya, tensesnya, plural singular noun-nya. Nah, setelah itu nanti kita sesuaikan dengan gambar. Apakah gambarnya sudah sesuai apa belum? Seperti itu. Sebentar, saya cek dulu gambarnya. Apakah gambarnya sesuai? Kemarin itu oke, tiga, tiga, oke. In the first 3 months, all of the variables were mainly stable. In the first 3 months, jadi 3 bulan pertama, mayoritas variabelnya stabil. Apakah benar stabil? Let's see.
Kemarin ini, oke, lumayan stabil, boleh, boleh, bagus. Sorry, sorry. Lumayan stabil. Until March, the largest fluctuations occur to variable in person and by telephone from April to June. April to June, while the letter or email remain stable. Apakah benar? Apa itu? Letter and email stabil? Saya akan coba lihat sekilas. Sebenarnya nggak bisa dikatakan stabil karena dia itu drop ya, turun kan kemarin. Hmm, jadi ada keterangan yang kurang akurat di sini. Di sini, while the variable by letter and email remain stable. Nah, remain stable-nya itu belum tepat karena hanya variabel letter dan email lah setelah 3 bulan pertama dia mengalami penurunan. Stabil itu berarti tidak jauh dari angka pertama. Terus saja, entah naik dikit atau turun dikit. Tapi kalau turunnya banyak, berarti dia drop. Itu ya, Kak Aryo ya. Iya, Kak. Sip, thank you. Silakan dicatat kesalahannya. Silakan Kak Ruby dikirim teksnya. Okay, I will copy. Please. Kak Rama juga sudah selesai penulisannya? Sudah, Kak. Good. Bentar ya, nunggu antrian untuk dikirim. Overall, there are 3 methods for visitors to make a questions. Ada 3 cara untuk membuat pertanyaan. Either in person, by email, letter, or by telephone. Nah, ini sebenarnya penjelasan variabel ya. Ada 3 variabel maksudnya di sini, ya kan? Iya. Method in 2 months in early 2011 were uncommon. Dua bulan pertama. Maksudnya uncommon di sini gimana, Kak? Tidak biasa. Iya, yang maksudnya belum belum umum digunakan turis kan. Jadi masih stabil, tetapi setelah mengetahui metodenya dia mulai meningkat. Okay. The dramatic pattern occurred in person and by telephone were significantly throughout the month, while by letter email shows the opposite. Oke, ini sebenarnya tulisannya sudah bagus, tapi ada kombinasi beberapa. Oke, sebentar. Nah, the dramatic pattern occurred in person and telephone. Nah, ini misalkan ini. Ini sebenarnya kalimatnya belum kompleks. Karena penggunaan kata "and" itu masuk kategori apa ya? Compound sentence. Compound sentence itu sering menunjukkan bahwa kalimat ini informal.
Tapi ini sudah lumayan ya, sudah stabil apa itu namanya tensesnya. Di awal sudah menggunakan occurred. Oke, bagus ini. Karena menggunakan verb 2 ya. Bagus ini. Saya tandai ini occurred. Ya, bagus. In person and by telephone rose significantly. Yeah. Throughout the month, why by the letter? Di sini belum stabil. Shows-nya itu adalah apa? Miliknya siapa? Simple present. Ya kan? Nah, simple present inilah yang tidak boleh campur-campur. Jadi, mau nggak mau, you harus menggantinya. Overall, the other methods, this methods in 2 months in early. Sebenarnya in 2 months in early ini bisa disederhanakan menjadi early 2 months gitu. In early 2 months bisa. Jadi lebih sederhana saja. Oke, nah ini udah lumayan bagus ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu oleh Kak Ruby terkait penulisannya. Aman ya? Aman, berarti ini yang lumayan enak ya bacanya sih. Oke, nah karena sudah tepat dalam arti kita kan kemarin belajar tentang apa itu namanya belajar tentang membaca key features ya guys ya. Jadi setelah membaca key features, kita membuka overview. Ketika kita membuka overview di paragraf pertama, sebenarnya kategori ini masuk dalam paragrafnya introduction. Nah, paragraf dalam penulisan ini cuma ada 2. Sebenarnya cuma ada 2, introduction sama detail saja. Tapi kadang orang-orang itu membedakan. Introduction dulu. Introduction itu apa? Introduction itu memparaphrase judul, setelah itu baru tulis overview. Tapi saya seringnya tidak saya buat 2 paragraf, enggak, saya campur saja. Jadi judulnya saya paraphrase, langsung saya sambung overall gitu. Jadi satu bungkus dengan paragraf 1 ini saya bungkusnya namanya introduction. Setelah ini kita tinggal punya 1 paragraf lagi, itu disebut detail. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ketahui dari pembelajaran overview dari sejak kemarin itu, dalam kategori cara penulisan overview tidak boleh meletakkan yang namanya angka di sini kecuali tahun, kecuali bulan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jenis angka ini nggak boleh. Seperti yang saya sudah sampaikan di grup. Nah, karena berdasarkan latihan teman-teman, lihat, nggak ada angka kan yang dimasukkan. Nah, berarti teman-teman sudah on the right track. Tinggal kita coba di platform yang lain atau soal yang lain. Bagaimana? Apakah kalian tetap bisa menghadapi beberapa key features yang hadir dengan gambar yang berbeda? Seperti itu. Ya, Kak Ruby, aman ya? Oke, pertahankan. Oke, thank you. Next, sekarang Kak Rama, silahkan dikirim. Kak Sadri, sempat mengerjakan? Saya mohon maaf Mas Ali, kemarin sama hari ini belum bisa mengerjakan. Kebetulan ada hal lain. Oke, siap-siap. Jadi ngikutin dulu ya. Siap ikuti. Ini saya sudah mulai rekam juga, jadi nanti saya akan upload, teman-teman bisa cek beberapa kali penulisannya atau penjelasannya yang mungkin kurang. Nah, di sini juga ada beberapa instruksi yang saya sudah sedikit tambahkan di PPT-nya, mungkin saya akan kirim ulang nanti untuk bagaimana cara penulisan overview sebenarnya. Dari penjelasan kemarin saya bagaimana membantu teman-teman menemukan key features. Setelah menemukan key features, teman-teman mulai menuliskan overview. Nah, mungkin nggak semuanya bisa nulis, dalam arti masih beberapa bingung. Saya sudah tambahkan beberapa nutunannya, termasuk syukur kemarin ada yang tanya, tapi
sebenarnya nggak perlu tanya pribadi. Saya yakin ada beberapa teman-teman yang mau tanya tapi malu atau nggak enak gitu. Jadi sebenarnya tanya di grup aja nggak apa-apa. Jadi sekalian saya kasih jawabannya lewat grup. Jadi semuanya bisa belajar. Ternyata setelah beberapa kali ngelihat di sini tulisannya teman-teman sudah mulai berprogres dan aman-aman saja. Overall, during the first 3 months of the number of inquiries by person, letter, email, and telephone had a fairly stable fluctuation. Nah, ini a fairly stable fluctuation. Sebenarnya apakah fluktuasinya stabil? Ingat, fluktuasi itu keluar dari kata-kata stabil. Nggak ada fluktuasi stabil, itu tidak ada. Fluktuasi itu pasti nggak aturan. Biasanya naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Kalau memang dikatakan naik ya naik saja. Kalau turun ya turun saja. Itu. Fluktuasi itu dari jumlah beberapa periode, naik turun, nggak jelas. Jadi sebenarnya dari gambar ini, Januari, Februari, Maret itu stabil. Karena perubahannya dikit gitu aja. Nah, perubahan yang paling banyak itu terjadi setelah Maret, mulai April, Mei, Jun. Nah, Mei, April, Jun itu, April, Mei, sama Jun ini teman-teman bisa menyederhanakan, duanya naik, tiganya turun. Sebenarnya nggak perlu bilang fluktuasi lagi. And finally, ada F di sini yang gede di sini, ini nggak boleh karena berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah kata, kecuali teman-teman memang nggak tahu sama sekali apa yang harusnya menjadi apa itu capital letter. Capital letter itu sederhananya ya nama bulan. Kalau nggak gitu nama orang, nama kota, nama negara, kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi saya yakin beberapa teman-teman ingat, yang nggak ingat boleh menghafalkan. Kalau masih beberapa kali mengingat susah-susah, latihan sesering mungkin dan buat kesalahan, nanti kalian akan hafal-hafal sendiri ya, termasuk seperti ini. April, June. Model penyingkatan kayak gini itu tidak boleh digunakan dalam kondisi formal. Kalau informal boleh, penulisan informal boleh, tapi kode-kode kayak gini ini nggak boleh. Jadi harus ya the number. And finally in April, June, the number of inquiries. Nah, the number of inquiries sudah mulai 2 kali diulangi. Di sini juga ada number of inquiries. Boleh maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Tapi karena ini baru paragraf pertama, dikhawatirkan kalau teman-teman terbiasa seperti itu, nanti detailnya nulis kayak gitu lagi. Nggak perlu menuliskan hal yang sama beberapa kali. Kecuali memang judulnya seperti itu, misalkan in person, by letter or email, by telephone, itu pun boleh disinonim. By telephone, misalkan by call, by phoning, itu boleh, yang penting maknanya masih sama. Tidak ada kewajiban untuk memberikan sinonim untuk variabel yang memang sudah ditetapkan. Tapi untuk yang lain, kalau bisa jangan diulangi lagi. Yang lain itu maksudnya yang keluar dari 3 key features yang kita bahas ya guys ya. By person and telephone had a significant jump, while email letters saw a more dramatic decline than both of them. Oke. Yang terakhir ini lumayan juga. Oke. Sudah. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, khususnya Kak Rama. Yang lain juga boleh tanya kalau mau tanya sesuatu terkait penulisan. Aman, Kak Rama? Berarti itu kalau nggak boleh diulang, the number of inquires itu bisa pakai kata gantinya ya? Mau dikata ganti apa? Coba dulu. Kayak it gitu. Sebenarnya, gimana? It. Oh, nggak bisa kalau it, karena nanti ngacunya kemana? Di sini ada 3 variabel.
Malah kalau another one, nah gitu, atau and the other itu boleh karena the other itu mengacu ke dua variabel sisanya. Nah, itu boleh. Tapi kalau tetap, nah, misalkan kayak gini, di sini ngomongnya kan the number of inquiries by person, letter, email, and telephone itu tiga-tiganya udah disebutin. Had a very stable fluctuation. 3 bulan pertama katanya situ. And finally, dan akhirnya in April, ini baru 2 berarti kan. 2 ini berarti nggak bisa disebut atau dikata gantikan. Kalau langsung ngomong dan yang lain, 2 yang lain, karena you tadi sudah menyebutkan 3. Kalau ngomong 2 yang lain berarti variabelnya lebih dari 3. Jadi tetap disebutkan kembali. And finally, by person and telephone had significant jump. Finally in April to June the number bukan ya the number ya. Finally in April to June by person and telephone had a significant jump while in mail letters saw a more dramatic decline itu boleh. Jadi kalau it nggak boleh karena mengacu ke 2 poin. Itu ya Kak Rama ya. Ya, paham. Oke. Jangan lupa juga finally itu biasanya kan keterangan apa ya istilahnya adverb ya, kata keterangan ya. Ada tandanya koma biasanya. And finally koma in April to June itu pun juga masih keterangan. Jadi biasanya di koma dulu baru sebutkan subjeknya. Tuh. Atau langsung finally in April to June koma by person and telephone had a significant jump while email later saw a more dramatic decline than both of them in 2011. Oke, sorry di sini ada satu lagi yang apa namanya perlu dikoreksi, decline. Decline kalau berbentuk kata benda tidak perlu D di sini. Bentuknya verb 1. Decline tanpa D itu bisa jadi 2 jenis. Bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Karena di sini ada kata-kata a more dramatic, berarti di sini you maunya ke benda. Sebuah penurunan yang dramatis kan gitu kan, berarti nggak usah pakai D. Kalau D terkesan jadi verb nanti. Verb kan nggak mungkin verb 2 berduaan di sini. Nah, itu. Oh, karena udah ada saw itu ya, Kak ya? Bukan, karena di sini itu Kak Rama menggunakan satu kata yang sebenarnya dia bisa berubah dari 2 wujud. Sesekali dia bisa jadi kata kerja, sesekali dia bisa jadi kata benda. Nah, sedangkan menurut tulisan ini, you butuhnya kata benda, tapi yang you tulis kata kerja. Karena you put in the end of the word like the glottal D. You meletakkan D di akhir, seolah-olah itu verb 2. Itu kan? Nggak perlu. Kalau jadi kata benda, wujudnya persis verb 1 semua. Decline, increase, itu bisa dua-duanya. Maksudnya bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Oke, sampai sini cukup, Kak Rama? Aman? Ya, Mister. Oke, nah berarti di sini sudah mulai melakukan progres, teman-teman sudah bagus. Mungkin kesalahannya kadang ada di repetition, pengulangan beberapa kata. Yang kedua biasanya capital letter. Nah, setelah itu kadang itu tenses. Tensesnya masih campur kadang. Simple present sama simple past jadi satu. Itu tanda bahwa teman-teman fokusnya masih menulis idenya, organisasi idenya berdasarkan gambar. Nah, untuk next task, you harus fokus tidak hanya ke organisasi penulisan, bagaimana ini mudah difahami oleh pembaca, tapi juga tensesnya. Karena periode yang ditulis di sini itu adalah tanda di mana teman-teman harus meletakkan tenses yang tepat. 2011 otomatis kalau dibandingkan tahun sekarang pasti lampau, jadi penulisannya harus lampau semuanya. Oke ya guys. Tapi bukan berarti semua lampau enggak, kebanyakan lampau. Walaupun nanti akan ditemukan beberapa gambar yang tahunnya sekarang. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli meletakkan itu.
Oke, nice. Ini kan bentuknya line graph ya guys ya. Jadi berbentuk garis-garis. Sebenarnya ada 4 jenis, intinya sama, wujudnya beda. Contoh yang sudah saya tulis di sini yaitu adalah tabel. Ini juga perhitungan angka, cuman bedanya kalau contoh yang kemarin saya berikan ke line graph. Kalau yang kayak gini nih, misalkan teman-teman ada nggak yang udah ngerjain? Sama, mencari keywordnya, setelah itu menjelaskan overview-nya. Ada yang sudah mengerjakan? Kak Rama, Kak Oke, Ruby? not yet. Oh, belum. Apa kendalanya di sini? Bukan kendala sih. Tapi Waktu, memang, waktu karena sambil ngerjain yang lain kan. oke, oke, oke. Itu buat Kak Ruby. Yang lain? Kak Rama, Kak Aryo? Ah ya, sir. Oke, kalau Kak Aryo? That, Belum sir. juga. Oke, kalau Kak Sadri? Oh, memang sibuk Kak Sadri. Mantau dulu nih Kak Sadri ini. Nanti terakhir-terakhir numpuk numpuk setoran. Oke, di sini itu sebenarnya kita nggak usah lihat jeli-jeli ya guys ya. Per number gini nanti malah bingung. Sebenarnya di sini itu ada berapa key feature? Saya pengen tanya dulu. Siapa yang mau jawab? Atau mungkin saya harus nunjuk dulu? Saya berharap sih ada yang, oh saya mau jawab. Ini sebenarnya ngomongin beberapa hal gitu aja. Ada yang berani? No? Atau mau ditunjuk? No. Oke. Kita ngelihatnya dari judul. The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901. Nah, kita bisa ngambil keywordnya sebenarnya dari judulnya. The table shows the number of employees. Jadi ngomongin jumlah karyawan dulu nih. And factories. Oh ya, jumlah karyawan dan pabriknya. Berarti karyawan sama pabriknya di sini. Male, female. Ini detailnya sih, oh sorry, bukan. Ini berarti total employees-nya. Nah, ini factories-nya. Nah, oke. Okay. In England and Wales between 1851. Berarti di dua negara, England dan Wales. Tahunnya 1851 sampai 1901. Berarti 1851 ini yang ini ya guys ya. Tahun awal dulu pertama kali dibuka. Intinya di sinilah di tahunan ini. Di 1851 ini anggap aja pertama kali dibuka, 1901 ini setelah beberapa tahun. Tuh. Nah, berarti kan ada 3 nih. Jumlah pekerja, negara, dan tahun. Caranya bagaimana? Kalau tahun pastilah ya, namanya juga tahun pasti meningkat ya. Per tahun kan pasti meningkat, maksudnya gitu. 51, 61 berarti jaraknya di sini 10 tahunan. Kita ambil kesimpulan saja, berarti ini dihitung 10 tahunan. Oke. Male female kita bisa ignore karena ini masuk kategori detail. Ini namanya jumlah karyawan tapi jenisnya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa kan gitu. Karena intinya sebenarnya totalnya. Kita lihat sekilas saja. Karyawannya ini naik apa turun? Ada yang bisa jawab? Turun. Turun ya. Dari 130.000 orang, akhirnya semakin modern tahunnya malah menjadi 38.000. Jadi kan karyawannya menurun ya. Ada nggak sempat lebih dari 130? Nggak ada kan? Berarti itu langsung turun terus, turun terus. Nah, oke. Sekarang jumlah factories. Naik apa turun? Naik terus turun lagi. Nah, berarti ini kemungkinan fluktuasi ya. Nah, kebanyakan naiknya apa kebanyakan turunnya? Atau sama? Sama kayaknya. Nah, karena di situ kan 76, 766 gitu saja kan. Berarti kan dari 7 ke 6, 7 lagi, 7 terus habis itu ke 6 lagi. Berarti dia itu termasuk
naik, setelah itu stabil ya. Jadi di periode awal 1851 sampai 61 itu naiknya drastis banget dari 2 menjadi 7 ya kan. Setelah itu 1861 sampai 1901 dia itu remain stable. Jadi dia itu mulai stabil, naiknya turunnya dikit, naiknya turunnya dikit. Sudah bisa diambil kesimpulan sampai sini? Nah, kalau sudah bisa ngambil kesimpulan, tolong tuliskan overview-nya dalam kurun waktu 2-3 menit. Mulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan dulu. Silahkan. Ada yang mau tanya? Mas, saya pakai handphone, susah. Oke. Sebisanya dulu ditulis di apa? Coret-coretan boleh, nanti tinggal ngobrol. Perjalanan pulang sambil ngedengerin ini. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Yang bisa mengerjakan, saya akan kirim link baru dulu sambil menunggu. Setelah itu, saya pengen teman-teman kirim sesuatu untuk dibahas. Oke, wait second, I'll send you a new link. Oke, thank you for reminding. Nah, di sini saya juga sambil memberikan arahan untuk cara yang berbeda menuliskan overview. Jadi teman-teman kemarin saya kasih contoh overall. Nah, ternyata teman-teman pakai itu semua. Sekarang saya pakai yang berbeda. In all, it's clear that the total number of seed workers in two countries, misalkan gitu ya guys. Nah, total number of skilled workers. Tadi kan saya udah tanya, gimana tuh jumlahnya? Katanya menurun. Ya udah berarti nurun. Nah, nurun anggap aja decline. Nah, atau decrease. Boleh, atau drop. Boleh. Goes down juga boleh. Tapi di sini itu pakai tenses apa ya enaknya ya? Present atau past ya? Nah, karena tahunnya saja 51 sampai 01 berarti otomatis simple past. Nah, apakah turunnya terus berkaitan dengan tahun-tahun atau hanya tahun-tahun tertentu? Kalau kita amati 51 sampai 01, nurun terus. 109 jadi 91, jadi 67, berarti decline-nya over the period. Terus selama periode itu nurun terus, nggak ada fluktuasinya. Terus berkurang. Terus kita bisa menyisipkan beberapa detail. Nah, tapi tetap nggak bisa ngomongin masalah angka. Gimana ngomongin detail tapi nggak ngomongin angka? Kita bisa sisipkan ini ya, walaupun sebenarnya nggak perlu, optional saja. And that significantly more women were employed. Nah, kita ngomongnya pada umumnya pekerja wanita lah yang mendominasi. Karena di sini ada kata-kata more women were employed, berarti ada pembandingnya than men. Oh, sorry, woman lah yo satu ini. Nah, ini more women were employed than men in that industry. Ini masih sampai pekerjanya saja. Belum ngomongin factories. Ada yang bisa nambahi? Sambil teman-teman sesuaikan. Apakah sudah sesuai dengan datanya? It's clear that the total number of skilled workers, katanya pekerjaannya itu dari 2 negara itu menurun. Kita lihat, menurun kan? Over the period, and that significantly more women were employed than men. Katanya memang yang dipekerjakan itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Selesai. Sekarang itu kita
mikirkan bagaimana cara ngomongin factories-nya agar masuk. Kalau dihitungkan factories-nya itu juga makin naik walaupun hanya di awal saja. Setelah itu dihitung stabil. Nah, sebenarnya the total number di sini bisa disebutkan 2 kali, tapi kalau teman-teman mau menyebutkan dengan kata-kata lain, boleh. Langsung misalkan, also the total, misalkan langsung ganti ya, the total of factories. Apa ya enaknya factories? Manufacturers. Misalkan kalau teman-teman punya sinonim, kalau nggak punya sinonim disebutin factories saja juga nggak apa-apa ya. Hmm. Oh no no, over over ini boleh. Also, the total of manufacturers increased over 50 decades despite some fluctuations, boleh. Atau teman-teman ngomongnya gini, also the number of factories atau also the total of factories increase in the first decade and getting stable over 50 decades atau the next periods gitu, over the next periods atau over the next decades gitu juga boleh. Ada banyak cara menulis, tinggal intinya adalah bagaimana teman-teman mengekspresikan data itu sendiri dengan kalimat yang baik, tenses yang sesuai, dan kosakata yang bervariatif. Oke, sepertinya ada yang kirim. Oh, belum. Sampai sini, kenapa belum ada yang kirim? What happens to you guys? Oh, itu sudah. Kak Rama sudah. Oke. Ini hanya salah satu contoh ya. Juga tidak harus seperti ini, teman-teman, karena ini hanya contoh. Writing itu tidak ada hukumnya. Hukumnya hanya bisa di dalam deskripsi yang saya jelaskan kemarin. Misalkan tensesnya yang diukur, spellingnya yang diukur, itu bisa disalahkan. Tapi kalau ide itu tidak ada aturannya, tidak ada template-nya, tidak ada harus seperti ini, tidak ada. Semuanya bebas dari penulis itu sendiri. Oke, di sini sudah ada Kak Rama. Totally, ini seperti sebuah conclusion. Padahal di sini itu kalau dalam bahasa Indonesia itu gambaran umum. Nah, hati-hati ya, meletakkan kata ini juga harus hati. You pakai in short gitu juga. Itu juga termasuk kategori conclusion. Jadi nggak bisa. Padahal gambaran umum itu mirip sama conclusion, cuma lokasinya aja yang beda. Tapi karena lokasi itulah you nggak bisa meletakkan kata-kata conclusion. Kalau you meletakkan ini, kalimat ini atau paragraf ini di
bagian akhir, akhirnya jadi conclusion. Gitu. Jadi kalau bisa nggak usah menggunakan totally karena dia itu rawan. The employees in England and Wales had a decline. Mengalami penurunan sejak 1851. Oke. Di sini dia menyederhanakan, Kak Rama menyederhanakan bahwa jumlah pekerjanya itu mengalami penurunan sejak tahun 18. Sebenarnya bukan ya oke lah sebenarnya. Sejak 1851. 1851 oke. Atau since the first year atau the first decades in the tabel itu boleh. However, the factories had a jump fluctuation. Bukan jump fluctuation ya, karena fluktuasi itu sekali lagi naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Kalau ini langsung naik, nggak perlu you nyebutin fluctuation sebenarnya. Kenapa nggak bilang rise jump gitu? A significant increase, a dramatic rise itu juga boleh. Nah, lagi di sini ada had sebagai verb 2, di sini ada remaining. Nggak bisa. Harusnya remained in atau remain stable in 81 to 19 atau remain stable in the last decades, the last decades gitu boleh, daripada you menyebutkan tahun-tahun lagi itu juga boleh. Kayak gini boleh tanpa menyebutkan apa itu namanya detailnya, itu juga boleh. Total bench score masih antara 6 sampai 7-an. Kalau you mau meletakkan detailnya secara akurat sehingga ketika dibaca sesuai dengan itu apa namanya grafik yang ada di angka data itu lebih baik lagi. Oke, lumayan good buat Kak Rama. Next, ada yang mau coba lagi? Silahkan. Cukup? Tidak ada? Boleh disimpan dulu. Dalam arti disimpan buat PR dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi anggap aja ini PR buat teman-teman yang harus dilanjutkan. Karena di sini sudah saya kasih contoh juga, nanti bisa dimodifikasi atau diambil bagaimana teman-teman mau memparaphrase-nya juga boleh. Sekarang kita tengok sedikit tentang bentuk yang lain, agar teman-teman itu nggak terbiasa sama yang line graph terus atau tabel terus atau apa. Tapi tetap nanti hari Jumat kan ada ujian. Saya akan berikan yang versi yang sudah dipelajari. Oke, sekarang di sini. The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days. Ada yang bisa bantu saya menemukan bentuk keywordnya dulu? Ini ngomongin apa? The bar shows the percentage of people. Jadi ngomongin orang-orang. Jadi caranya mengerjakan walaupun gambarnya beda-beda, teman-teman harus lihat percentage of people. Nah, dia itu lagi pergi ke sinema di satu negara, even European country. Jadi ngomongin beberapa orang nih yang ada di sini, di sebelah kiri kita ada angka-angka ini jumlah orang-orangnya. In one European country, jadi ngomonginnya itu di dalam satu negara on different days, di hari yang berbeda. Berarti ngomongin hari yang berbeda nih guys. Nah, ternyata di sini ada yang ketinggalan di judulnya. Dia ternyata meletakkan tahun di sini. Ya, tanda merah itu berarti tahun 2003, kalau tanda kuning tahun 2005, tanda hijau tahun 2007. Maksudnya apa sih tahun-tahun seperti itu? Nah, secara keseluruhan kita bisa ngelihat, nggak usah mikirin tahun-tahun ini bisa disederhanakan juga, ya, karena hitungannya di sini itu sebenarnya setiap harinya gimana di tahun 2003.
setiap harinya gimana di tahun 2005 dan setiap harinya bagaimana di tahun 2007. Ada perbedaan enggak setiap harinya itu beda? Mungkin tahun 2003 waktu itu yang ramai hari Senin, Selasa, Rabu. Ternyata 2005 hari Rabu saja. Di akhir-akhir 2007 ternyata weekend saja. Ternyata kalau kita ambil sekilas tentang gambaran ini, kita bisa lihat mayoritas Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu peminatnya dikit. Dan yang paling banyak itu hari Sabtu. Jadi ini termasuk kategori fluktuasi juga ya. Nah, weekend mayoritas rame, utamanya hari Sabtu. Itu penjelasan sederhananya mengambil overview. Tinggal bagaimana teman-teman mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Mayoritas penulisannya sama-sama nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman bisa dulu. Kalau nanti sudah bisa dan teman-teman mulai bosen saya nulisnya kok gini-gini aja, baru nanti silakan bereksperimen membuat bahasa yang berbeda. Entah tensesnya dibolak-balik, peletakan subjeknya atau menggunakan inversi atau complex sentence seperti itu, atau menggunakan vocab-vocab yang lebih tinggi. Misalkan going menjadi visit, atau menjadi watching, misalkan seperti itu kan bisa. Yang penting adalah caranya sebenarnya sama-sama aja. Sampai sini clear? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengambilan keyword atau key features, setelah itu penulisan overview? Ini juga buat PR. Nah, siap ya? Ada yang ngerasa kebanyakan PR-nya? Karena kayaknya kalau satu itu teman-teman kurang tertantang nanti. Clear ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak mau tanya sekarang juga nggak apa-apa. Silahkan nanti ditulis di grup. Yang terakhir, saya coba nggak memberikan instruksi apapun. Coba teman-teman kerjakan sendiri yang ini. Cari sendiri key features-nya. Cari sendiri prediksi estimasinya, coba diekspresikan sendiri bagaimana seharusnya ditulis. Loh, ini ada dua ya? Ya udah, sebenarnya dibuat dua overview boleh, dibuat satu overview juga boleh, karena mayoritas di sini sebenarnya sama, sebenarnya satu angka ini saja sebenarnya, ya, tahunnya aja yang berbeda. Nah, karena di sini dibuat berbeda, teman-teman boleh compare. Tahun 2010 itu yang banyak gini. Kalau tahun 2013 yang banyak gini. Sedangkan kalau yang nurun tahun 2010 ini, 2013 seperti ini. Enggak harus semuanya. Ingat, teman-teman melatih diri untuk menemukan key features agar tidak menulis semua detailnya di sini. Ambil secara kesimpulan, mana informasi penting yang harus disampaikan. Sampai sini, saya akan buka pertanyaan lagi. Silakan buat teman-teman yang mau tanya. No one ask? Kak Sadri, silakan. Iya, halo Mas. Saya sempat ngerjain yang tadi. Yang Kalau mana? di-share yang tadi apa itu? Yang tadi pertama dikerjakan? Yang two different countries? Ini yang tabel ya? Cuman beberapa kalimat. Kalau Boleh. coba dicek gimana? Silakan. Kirim dulu boleh. Sebentar. Oke. Nggak apa-apa, di sini teman-teman harus coba-coba karena teman-teman nggak tahu tulisannya Nah, gimana. kadang-kadang grammarnya juga agak apa ya, meragukan juga ya. Oke, masalah grammar nanti yang penting idenya dulu. Nah, grammar nanti hanya sekedar tanda kesalahan biar nanti kalau apa itu pembenarannya dibuat PR dalam arti dikerjakan di rumah ini harusnya bagaimana. Oke, overall it shows the different change the number. Nah, sebenarnya ketika kita memberikan overview, kita sudah masuk ke data gambar. Data gambar itu hati-hati penggunaan kayak gini ya. Bisa jadi oke lah kali ini benar, tapi nanti takutnya kalau teman-teman selalu menggunakan present di awal, nah takutnya nggak sesuai dengan tahun. Tapi kalau di sini kan
itu menunjukkan, nah nggak apa-apa statementnya di awal ya langsung ya. The different change. Different change ini biasanya perubahannya lebih dari satu. Ya kan? Nggak mungkin dong satu perubahannya kan, pasti lebih dari satu. Jadi biasanya bentuknya plural, different changes gitu. Of number between employees and factories during the period of 1891 in the two countries. Ini seperti judul. Ini seperti judul. Ya, the number between employees and factories during the pergantian angka ya, pergantian jumlah ya. Nah, oke, pergantian jumlah itu sudah benar, tapi kurang akurat. Pergantiannya keturun apa kenaik, ini kurang akurat. Jadi belum ada akurasi yang tepat. Tapi penulisannya sudah benar. Cuman kurang akurat. Kenapa? Karena you membuat pembaca bingung. Ini ganti apa? Ganti naik apa ganti turun kan gitu? Kan cuma ngomong ganti angka. While, sebenarnya penulisan while sebenarnya kalau disambung sudah cukup ya, nggak perlu dititik sebenarnya, jadi malah jadi satu kalimat banget. The employees number declined drastically. The factory's number showed the fluctuative change. Nah ini kalau ini decline ini oke lah ya, jumlah apa ini namanya pekerjaannya menurun gitu ya. Nah, berarti ini detailnya maksudnya pekerjaannya menurun. Factories number-nya menunjukkan fluctuative change. Sebenarnya fluktuatifnya itu oke lah ya. Di sini fluktuatif walaupun dikit ini ya. Naik turun dikit oke lah. Nah, fluctuative change boleh, tapi lagi-lagi kurang akurat. Kenapa? Yang fluktuatif itu adalah 5 dekade terakhir. Yang awal, dekade awal ini naiknya drastis. Nah, jadi bagaimana Kak Sadri nambahin kata agar ketika tulisan ini dibaca, para pembaca itu langsung ngerti. Oh iya ngomongnya gini ya, misalkan gitu. Ketika ngomong disesuaikan dengan gambar bisa. Jadi sudah benar penulisannya, cuma tinggal keakurasiannya saja. Ya, Kak Sadri. Oke, siap. Oke, itu aja. Oke, thank you. Nah, untuk sisa-sisa tugasnya, silahkan diekspresikan. Untuk kali ini, karena teman-teman berada di pre-IELTS session, sebenarnya saya tidak bermain waktu. Kalau teman-teman bisa mengerjakan cepat ya syukurlah, kalau nggak bisa cepat ya sepenting bisa dulu. Nanti akan ada momen di mana sesi teman-teman itu harus bermain dengan waktu. Jadi tidak hanya sekedar bisa, tapi harus dibatasi waktunya. Penulisan seperti ini harus dibatasi waktunya. Oke, sekali lagi saya buka pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita akan lanjutkan besok lagi. Dan semoga semuanya sudah bisa memahami bagaimana cara membaca data sehingga bisa memberikan penjelasan secara umum dulu. Setelah itu, insya Allah nanti kita lanjutkan ke bagian detail. Nah, jadi minggu ini bentuk writing task 1 harus sudah selesai dan teman-teman sudah harus bisa walaupun lama. Ya, karena minggu depan kita masuk ke writing task 2, bukan writing task 1 lagi. Oke, mungkin cukup sekian hari ini karena teman-teman sepertinya lagi fokus mengerjakan juga. Silakan dikerjakan mumpung masih ingat. Jadi besok tinggal setor-setor aja dan kita cross-check lagi. Dan semakin banyak kesalahan yang teman-teman buat, semakin berpotensi teman-teman menemukan kebenaran itu. Tapi kalau langsung benar malah harus lebih waspada ya, karena teman-teman nggak tahu salahnya di mana. Jadi jangan takut, jangan malu. Yang penting tunjukkan aja. Lagian di sini juga nggak on cam semuanya. Jadi walaupun jawabannya salah juga it's okay, apalagi benar. Semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Dan saya masih selalu membuka pertanyaan bagi teman-teman yang masih kebingungan, silahkan chat di grup. Insya Allah saya akan bahas sebaik mungkin dan sesimpel mungkin. Thank you guys for joining today. Insya Allah we meet again for tomorrow. Have a great day and see you
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.